di sini saya akan menjelaskan soal nomor 17. Soal yang berhubungan dengan dimensi 3 gitu ya. Diberikan sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dan sebuah titik P itu terletak pada rusuk CG sehingga CP dibanding PG yaitu 2:3. Nah, di sini ada sebuah bidang PBD. Dia membagi kubus A, B, C, D, E, F, G, H itu menjadi 2 bagian gitu ya. Nanti yang diminta adalah perbandingan volumenya berapa di sini. Nah, ini yang diminta perbandingan volume. Nah, sebelum kita mulai kita harus menggambar kubus terlebih dahulu. Yuk, coba kita gambar sekarang. Nah, sekarang di sini coba kita gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H-nya gitu ya. Oke, sekarang kita gambar dulu. Nah, ini. Oke, ini. Nah, ini gini ya. Nah. Oke, sekarang di sini tinggal kita kasih A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, oke. Kita ada ketahuan di sini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ada sebuah titik P terletak pada rusuk CG di sini, di rusuk sini ini ya, CG ada titik P. Tapi kita harus lihat perbandingannya dulu, titik P-nya di mana gitu ya. CP dibanding PG itu 2:3. Oke. CP dibanding PG 2:3. Berarti P-nya kita ambil di sini saja. Ini letak P-nya. Perbandingannya berapa di situ? Perbandingannya yaitu 2:3. CP dibanding dengan PG yaitu 2:3. Nah, Pak, di sini kan rusuknya belum diketahui. Oke, rusuknya benar belum diketahui. Oke, kalian boleh memisalkan sendiri gitu ya. Boleh kalian misalkan di sini rusuknya 5, 10, 15 dan lain-lainnya gitu ya. Yang penting kita kelipatan 5. Pak, kenapa kelipatan 5? Untuk mempermudah saja sebetulnya di sini karena perbandingannya 2:3. Kalau kita tambahkan di sini 5 gitu ya. Berarti untuk mempermudah saja carilah kelipatan 5-nya saja. Oke, misalkan saja di sini kita buat di sini rusuknya 5. Oke, kita buat 5 rusuknya di sini. Nah, berarti kan udah ketahuan ya, CP-nya 2, PG-nya yaitu 3. Oke. Dan ada bidang PBD membagi kubus menjadi 2 bagian. Sekarang kita gambar dulu bidangnya, bidang PBD. Nah, sekarang kita gambar bidangnya dulu. Ini bidang PBD. Nah, ini gini ya. Ini biar lebih enak kita tulis lagi di sini 2. Nah, ini. Nah, sekarang kita ketahuan udah bidang PBD ada di situ. Nah, dia akan membagi kubus menjadi 2 bagian. Bagian yang atas dengan bagian yang bawah. Nah, gitu ya. Oke, sekarang coba kita gambar bagian-bagiannya saja. Nah, di sini bolehlah kita gambar di sini saja. Ya, kita gambar kecil saja gitu ya. Di sini ada suatu bidang atau suatu bagian dari kubus itu ya. Bagian dari kubus kita gambar di sini. Oke, ini. Terus, titik P-nya ada di sini. Nah, ini gini ya. Ini. Nah, hasilnya kan gini gambarnya kan? Nah, hasilnya gini. Nah, hasilnya gini. Nah, kita gambar saja di sini gini ya. Nah, hasilnya seperti itu. Tapi di sini karena dia akan dibagi pada bidang PBD itu ya, kita tulis dulu di sini A, B, D di sini, P di sini, G di sini, H. Nah, inilah tadi yang kita potong gitu ya. Pakai merah saja biar sama. Nah, ini yang kita potong tadi. Nah, dipotongnya di sini. Nah, inilah bentuknya bagian kubus yang bagian atas gitu ya. Atau ini kita tulis bagian 1 saja. Ini bagian 1. Nah, bagian 1. Nah, untuk yang bagian 2 bagaimana? Berarti bagian 2 yang bawah sini ini, yang putus-putus ini ya. Coba sekarang kita gambar saja. Untuk yang bagian 2 saya gambar sebelah kanan sini, nanti biar lebih enak saja sebetulnya. Oke. Ini
bagian kubus yang paling bawah yang kita potong tadi gitu ya. Di sini kan titiknya apa ini? C. Nah, ini titiknya C, di sini P, di sini D, di sini yaitu B. Ini adalah bagian kubus yang kedua atau bagian 2. Nah, bagian 2 kita udah ketahuan itu ya. Nah, sekarang kita lihat pada bagian 2 ini, kira-kira bentuknya apa itu kalau kalian lihat? Apakah limas, prisma, ataukah apa di situ? Nah, ternyata setelah kita lihat di situ, bentuknya dia limas. Nah, jelas ini siku-siku di bawah gini ya. Oke, dia siku-siku di bawah sini. Nah, sekarang kita lihat BDC. BDC itu bentuknya apa? Nah, bentuknya segitiga. Kok bisa tahu segitiga? Nah, sekarang kita lihat dulu dari alas dari kubus ABCD. Alas kubusnya ABCD. Nah, ini alas kubus ABCD. Nah, ini ABCD. Alas kubus ABCD. Tadi kita misalkan tusuknya 5 gitu ya. Ini 5, ini 5, ini juga 5, di sini juga 5. Nah, dia kan bentuknya persegi kalau kubus gitu ya. Nah, sekarang BD di mana? BD di sini. Nah, kita udah ketahuan C-nya di sini ya. Berarti alas dari limas ini dia berbentuk segitiga siku. Berarti B, C, D itu siku-siku di C. Nah, sekarang kita buat siku-siku di C gini ya. Oke. Sekarang BC-nya di sini diketahui 5, tulis saja 5 di sini. DC-nya juga 5, tulis 5. CP, ayo CP-nya yang mana? CP yang ini ya, di sini C. Nah, CP 2. CP-nya 2. Nah, sekarang kan yang diminta perbandingan volume. Tinggal kita cari saja untuk volume di bagian yang kedua. Nah, untuk volume di bagian yang kedua, ini ya, ini sama dengan volume limas. Nah, bentuknya limas gitu ya. Volume limas itu apa? Sepertiga luas alas dikalikan dengan tinggi limas. Nah, ada ketahuan di sini. Berarti di sini sama dengan sepertiga luas alas dari limas. Tadi kita cari di sini ya. Bentuknya segitiga siku. Luas segitiga itu berapa? Setengah kali alas kali tinggi. Tapi tingginya tinggi segitiga dikalikan dengan tinggi limas. Oke, itu ya. Sekarang di sini tinggal kita masukin angkanya saja. Oke, sepertiga dikali setengah dikali alas. Nah, alas dari segitiga tadi di sini alasnya boleh pakai BC, boleh pakai BC, boleh pakai CD karena sama saja gitu ya. Sekarang coba kita pakai alas yang BC. Nanti tinggi segitiganya kita gunakan yang CD. Nah, dikali dengan tinggi limas. Tinggi limasnya CP. Nah, udah ketahuan angkanya semua. Tinggal kita masukin sepertiga dikali setengah dikali BC. Ayo BC-nya berapa? 5. Dikali CD. CD-nya juga 5. Tinggal dikali dengan CP. CP-nya 2. Nah, ini ya. CP-nya 2. Jadi di sini nanti hasilnya berapa? 25/3 satuan volume. Ini adalah volume di bagian yang kedua. Oke, sekarang kita cari volume di bagian yang pertama. Oke. Volume di bagian yang pertama. Bagian pertama ini ya. Dapat kita lihat, loh, itu kan bentuknya enggak normal tuh Pak. Gimana itu cara mencarinya? Oke. Kita cari dulu volume kubusnya, nanti kita kurangi dengan volume yang sini. Nanti kan bentuknya seperti ini kan. Nah, volume kubus berarti dikurangi dengan volume bagian kedua atau volume limas gitu ya. Nah, ini sama saja. Berarti di sini volume kubus itu apa? S pangkat 3 dikurangi dengan volumenya 25/3. Nah, sekarang coba kita cari di sini. Sama dengan S pangkat 3 berarti 5 dipangkatkan 3. Yo, 5 pangkat 3 berapa? Oke, 5 dipangkatkan 3 dikurangi 25/3. Pangkat 3 itu sama dengan 125 dikurangi 25/3. Nah, tinggal kita samakan penyebut saja gitu ya. Untuk menyamakan penyebut bagaimana? Berarti 125 dikalikan 3. Oke, 3 kali 5 berapa itu?
15 itu ya. Nabung 1. 3 kali 2 6. 6 tambah tabungan 1 7. Berarti di sini 7. Nah, 3 kali 1 yaitu 3. 375 dikurangi 25 per 3. Nah, ini sama dengan berapa? Oke, sama dengan 350 per 3. Oke, bisa ini ya. Nah, sekarang yang diminta adalah perbandingannya. Jadi, perbandingan volumenya, perbandingan volume itu ya. Di sini dapat kita buat, yaitu perbandingan pada volume yang kedua dibanding perbandingan pada volume yang pertama. Volume yang kedua di sini bagian 2, kita udah dapat berapa tadi? 25 per 3. Nah, dibanding dengan yang pertama berapa? 350 per 3. Nah, ini ya. Berarti sini tinggal kita coret, Nah, sekarang di sini tinggal berapa? Tinggal 25 per 350. Dapat kita sederhanakan lagi dalam bentuk yang paling sederhana gitu ya. Berarti dibagi 25 semua. Di sini kalau kita bagi 25 1. Kalau dibagi 25 di sini 14. Nah, berarti perbandingannya berapa? Perbandingannya 1 dibanding 14. Nah, oke, tapi dalam bentuk opsi A, B, C, D, E biasanya enggak ditulis dalam bentuk seperti ini. Bisa kalian tulis lagi di sini dalam bentuk yang lain itu ya, yaitu 1 dibanding 14. Nah, itulah jawabannya. Oke. Silakan kalian pahami dulu. Nanti kalau ada yang kesusahan silakan di komen. Kalau kalian suka silakan di like gitu ya. Jangan lupa subscribe-nya saya tunggu. Oke. Sekian dan